Baik. Terus menurut Sokrates, rutenya kebahagiaan itu seperti apa? Nah, ini rute ke belakang ya. Jadi orang bahagia itu, ya kenapa tadi bukan kesenangan, bukan kehormatan, di situ dijelaskan lagi. Karena banyak loh orang itu yang terpenuhi semua kebutuhan binatang ternaknya tadi, yo kaya, yo anaknya banyak, yo pokoknya hidupnya makmur lah, tapi tidak bahagia. Gelisah, kesepian. Banyak juga yang terhormat, status sosialnya tinggi, dihormati, tapi dia tidak tenang hidupnya, khawatir, was-was, tidak nyaman. Jadi pasti bukan dua itu. Rute yang cocok apa? Rute yang saya gambar itu. Bahagia itu terjadi ketika jiwa kita berada dalam kondisi terbaik. Itu yang disebut perfection of soul. Nah, untuk membuat jiwa kita berada dalam kondisi terbaik, kita perlu jadi orang baik. Perilaku kita harus perilaku yang bermoral. Untuk tahu perilaku moral yang pas untuk diri kita, kita perlu kebijaksanaan atau wisdom. Jadi ini konsep kebahagiaannya Sokrates. Diawali dari perfection of souls, kemudian perfection of soul ini adalah buah dari kebajikan moral, dan kebajikan moral itu kuncinya wisdom. Wisdom itu sumbernya adalah pengetahuan. Maka orang yang tidak mau belajar, tidak mau nambah wawasan, sulit bahagia. Kenapa yo? Karena dia tidak akan sampai pada wisdom. Nanti banyak keputusan yang meleset, tidak cocok, tidak sesuai, karena mungkin pengetahuannya kurang. Kalau keputusannya meleset, perbuatannya juga pasti tidak sesuai, tidak cocok. Kondisi jiwanya tidak optimal, makanya dia tidak bahagia. Jadi rumusnya kebahagiaan dari Sokrates itu ya kuncinya wisdom yang dimanifestasikan lewat perbuatan baik, yang itu nanti membuahkan perfection of soul. Jiwa kita yang jadi utama, optimal. Jadi kita itu, jiwa kita itu dayanya luar biasa. Untuk bisa optimal dia harus kita wujudkan melalui perbuatan-perbuatan baik yang sumbernya wisdom, yang wisdom sumbernya pengetahuan. Nanti boleh dicoba. Coba kamu cek dirimu sejauh mana pengetahuanmu berefek pada perbuatanmu dan perbuatanmu membuat nyaman batinmu. Semakin tinggi pengetahuan, semakin puas rasa batinmu. Nah ini bahagia yang lebih hakiki dibandingkan bahagia kesenangan-kesenangan sementara, kehormatan, pengakuan. Kalau kalian mengalami perfection of soul ini, yo komentar-komentarnya orang, kritiknya haters, itu tidak terlalu penting lagi. Kita sudah nyaman, puas dengan diri kita. Kenapa kok kita sering gelisah? Itu karena biasanya kita belum puas dengan diri kita, maka kita mencari keluar kemana-mana. Yo akhirnya yo hanya gelisah. Makanya kan kadang banyak cerita-cerita ini orangnya terkenal, kaya raya, sering main film, banyak main drama, kok tiba-tiba bunuh diri misalnya. Itu dia gelisah. Dalam dirinya tidak mengalami tadi perfection of soul. Nah, ini argumennya Sokrates ini mungkin menarik kalau teman-teman ditanya orang, kenapa sih kita harus berbuat baik?
Selama ini mungkin kita menganggap berbuat baik itu manfaat untuk orang lain. Amal soleh itu menguntungkan orang lain. Kalau pakai teorinya Sokrates ini enggak. Perbuatan baik kita itu menguntungkan kita sendiri. Karena disitulah terjadi perfection of soul. Kondisi jiwa kita jadi optimal. Akhirnya kita nyaman, kita tenang, enggak gelisah lagi. Itulah mengapa ada quotes yang mungkin agak berat dari Sokrates. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada kita yang melakukannya. Ini memahami ini harus hati-hati. Jadi maksudnya bukan berarti kalau kita ditidakadili diam saja. Tapi seandainya harus milih, kita yang dizolimi orang ataukah kita yang menzolimi orang, ya pastinya jangan dua-duanya. Tapi kalau harus milih, pilihlah biarlah aku saja yang dizolimi, jangan aku yang zolim. Kenapa? Karena kalau aku yang zolim, itu sebenarnya yang rusak diriku sendiri. Kalau aku yang menyusahkan orang, itu kita tidak sadar sedang meruntuhkan tadi loh, jiwa kita sendiri, mengacaukan jiwa kita sendiri. Jadi ya memang jangan dua-duanya. Kalau dalam Islam itu kan unsur akhoka dzoliman au madzluman. Bantulah saudaramu baik dalam kondisi zolim atau madzlum. Karena dua-duanya ini kondisi tidak adil. Tapi seandainya harus milih, kalau versi quote-nya Sokrates ini kalau harus milih loh ya kalian harus milih, biarlah ndak apa-apa orang jahat padaku, asal jangan aku yang jahat padanya. Karena kalau aku yang jahat padanya, bukan urusan dia tersakiti, tapi urusan jiwaku ini loh yang rusak. Ada kotoran sekarang, ada kegelapan yang masuk dalam diriku. Makanya di beberapa kesempatan kan sering saya sampaikan, jangan sampai buruknya orang lain menjadi awal buruknya diri kita. Orang lain misuh-misuh, maki-maki pada kita, itu jangan jadikan ini terus, dia maki-maki saya ya Pak, saya harus balas maki-maki. Ya mungkin kamu puas karena sekarang skornya seri 1-1. Tapi ada ruginya. Ruginya apa? Dia mungkin jiwanya sudah keruh sejak tadi. Kamu yang awalnya jernih sekarang jadi ikut keruh. Kamu kalah sebenarnya. Seolah-olah 1-1 tapi itu 2-1. Kamu kegulan 2 kali. Kamu kegulan ketika dia maki-maki kamu dan kamu marah. Dan sekarang kamu ikut balas maki-maki dia, itu gol kedua. Kalau dia sih memang awalnya sudah gelap, ya tetap gelap. Kamu yang awalnya terang, sekarang jadi gelap. Kamu yang kalah. Maka kata Sokrates, lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukannya. Ya kalau mungkin memang jangan ada saling tidak adil. Tapi kalau harus milih, ya tidak apa-apalah. Daripada saya ikut kotor karena menzolimi orang, biarlah orang menzolimi aku. Ini dengan argumen ini semoga teman-teman bisa menangkap maksudnya. Karena kadang-kadang kalau di medsos itu kan menangkapnya, wah itu tidak boleh, tidak adil itu. Ya, cuma ini konteksnya pilihan. Kalau harus milih antara ditidakadili atau mentidakadili, ya mending kamu milih ditidakadili. Pertimbangannya apa? Jiwamu yang harus sehat.